Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari SDN Cibinong 1, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya yang bernama guru kelas 6 SDN Cibinong 1. Baik, assalamualaikum Bu Neng, apa kabarnya hari ini? Baik Bu Neng, maaf mengganggu waktunya. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum Bu Neng nanti melakukan proses pembelajaran di kelas ya Bu. Percakapan pra-observasi ini dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas. Maksudnya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Nah, tujuan diadakannya pra-observasi di awal ini sebagai persiapan awal dalam proses pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik nanti bagi murid ya Bu. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan nanti untuk observasi Bu? Pelajaran yang saya ajarkan untuk observasi yaitu pelajaran IPA Bu. Oh iya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari pembelajaran itu? Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini adalah Ibu. Yang pertama, siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Yang kedua, siswa mampu mencocokkan karakteristik perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, opovivipar, tunas, fragmentasi, dan lebah diri. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan dan menceritakan kembali perkembangbiakan hewan. Yang keempat, siswa mampu menggambarkan bagaimana cara perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Dan yang kelima, siswa mampu menyimpulkan pesan dari teks tentang perkembangbiakan hewan. Oh, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi materinya apa ya Bu? Materinya itu tentang perkembangbiakan hewan. Oh iya, tentang perkembangbiakan hewan. Baik Ibu, terus yang kedua, bagaimana area pengembangan untuk proses pembelajaran yang Ibu buat? Nah, untuk area pengembangannya saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama itu pengetahuan. Siswa dapat menyimpulkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tersebut. Nah, kemudian yang kedua, menggambarkan bagaimana perkembangbiakan hewan tersebut. Baik. Terus yang ketiga, bagaimana rancangan strategi pembelajaran yang Ibu buat? Nah, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa. Adapun model yang digunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL. Nah, untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok itu. Baik Bu, jadi pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu, tadi untuk perannya, kesiapan belajar, dan juga minat bakat sesuai kemampuan siswa itu ya Bu. Baik, pertanyaan yang keempat, apa media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada proses pembelajaran nanti? Untuk media yang saya gunakan yaitu PPT dan video. Nah, untuk alatnya itu ada infocus, laptop, dan layar. Oh baik Ibu. Terus bentuk penilaian apa yang akan Ibu berikan kepada siswa nanti? Nah, bentuk penilaiannya itu yang saya berikan ada 3. Yang pertama itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap ini berupa non-tes, di mana saya observasi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pengetahuan berupa tugas pilihan ganda. Yang ketiga, penilaian kelompok.
dengan menjelaskan LKPD berdasarkan kelompok masing-masing sesuai minat dan bakat pada kelompok tersebut, Bu. Oh iya. Tadi kan ada berdasarkan minat bakat. Saya boleh tahu ya Bu, minat dan bakat apa yang murid Ibu miliki? Minat dan bakatnya itu ada 3, Bu. Yang pertama itu menggambar, yang ketiga menuliskan dan menceritakan kembali, dan yang keempat itu menggambar. Jadi ada 3 ya. Terus waktu pelaksanaan pembelajarannya nanti Ibu mau mengajarnya kapan? Waktu pelaksanaannya mungkin tanggal 24 besok, itu hari Rabu. Ya. Baik. Nah setelah kita melakukan perbincangan tadi, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapat hasil percakapan hari ini yaitu saya mengetahui apa saja hal-hal yang dapat saya persiapkan sebelum pembelajaran berlangsung. Baik, kalau begitu besok hari Rabu kita akan saya melakukan observasi di kelas Ibu ya. Tolong dipersiapkan, nanti setelah proses pembelajaran berlangsung kita akan mengadakan percakapan kembali pasca observasi ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini Lastri gak masuk. Kemana? Sakit. Semoga Lastri cepat sembuh ya. Nah, gimana suasana hati kalian hari ini? Gak apa. Coba Ibu ingin mengetahui suasana kalian sesuai dengan emoticon. Nah, siapa hari ini yang suasana hatinya sedang marah? Kenapa Sabi marah? Ungkapnya sambil marah dong, sesuai emoticon. Begini. Tadi sebelum masuk ke sekolah, ada mobil titik. Terus Tadi mobilnya ada kejadian. Mobilnya berjatuh. jadi kotor. Iya, sepatu juga basah. Terus Sabi marah karena tadi pagi pas berangkat sekolah bajunya kecipratin apa? Air. Nah, suasana hatinya sendiri siapa? Kenapa Bapak? Karena pada sekolah Jadi Bapak sedih, merasa sepi karena teman-temannya nggak pada. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Doa selesai. Bisa kepada Ibu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk membangun jiwa patriotisme kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Aisyah. Nah, untuk itu kita berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita baca sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, yaitu materi IPA di kelas 6, tema 1. Oke, adapun pembahasan materi kita kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari 2 jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis perkembangbiakan, anak-anak. Seperti yang Putri disampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada 2. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar akan kita bahas berikut ini. Jadi kalian simak video ini dengan baik. Oke anak-anak, yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada dengan cara tunas. Oke, tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra. Jadi bentuk ini merupakan hewan hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop tersebut merupakan alat pembesar. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan alat tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tunas ini merupakan pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga ketika cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Oke, jadi saya perhatikan pada gambar nomor 1 ini, di mana ini merupakan hidra dewasa. Nah, pada hidra dewasa ini tumbuh tunas atau calon anak. Jadi ini merupakan tunas dari hidra. Kemudian di gambar kedua, tunas mulai tumbuh, dan di gambar ketiga, tunas sudah mulai dewasa, sudah mulai tumbuh mulut dan juga tentakel. Nah, cabang-cabang ini merupakan tentakel dari tunas hidra. Kemudian di gambar keempat, apabila tunas sudah cukup dewasa, maka nantinya tunas ini akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Jadi kalian bisa perhatikan tunas yang awalnya menempel di sini, kemudian terlepas apabila sudah cukup dewasa. Dan nantinya tunas ini akan menjadi individu baru atau hidra yang baru. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan dengan cara tunas. Nah, selanjutnya contoh perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua itu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme atau individu baru yang mirip dengan induknya. Nah, contohnya itu adalah cacing planaria. Nah, anak-anak, ini merupakan cacing planaria.
di mana tubuh cacing planaria ini apabila terpotong itu bagian tubuhnya akan bisa menjadi individu baru. Nah, di sini yang terpotong itu adalah bagian kepala dan juga ekornya. Maka nantinya bagian kepala ini akan tumbuh tubuhnya dan ekor sehingga menjadi individu baru. Begitu juga dengan ekornya akan tumbuh kepala dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian tubuh ini juga akan tumbuh kepala dan tumbuh ekor sehingga menjadi individu baru. Nah, jadi itulah cara perkembangbiakan dengan fragmentasi, yaitu dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga yaitu ada membelah diri. Jadi membelah diri ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Nah, contohnya itu adalah amoeba. Oke, ini merupakan contoh dari amoeba. Jadi terlihat seperti tidak beraturan. Nah, yang bulat ini itu disebut dengan inti sel. Kemudian bagian luarnya ini disebut dengan sitoplasma. Oke, jadi di gambar nomor 1 ini merupakan hewan amoeba dewasa. Kemudian di gambar nomor 2, hewan amoeba ini berkembang terus untuk membelah tubuhnya. Nah, bagian tubuh yang terbelah itu adalah bagian sitoplasma dan juga inti selnya. Kemudian pada gambar yang ketiga itu sudah terlihat inti selnya memisah anak-anak. Dan juga sitoplasmanya juga akan memisah. Kemudian di gambar nomor 4 itu inti selnya sudah jelas terlihat dan juga sitoplasmanya akan terpisah. Di gambar nomor 5 juga mengalami perkembangan yaitu pembelahan inti sel dan juga pembelahan sitoplasma, dan di gambar yang ke-6 yaitu tubuh amoeba sudah terbelah menjadi dua. Jadi ini amoeba 1 dan amoeba 2 yang awalnya berasal dari satu amoeba. Nah, jadi membelah diri ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membelah tubuh menjadi dua yang dalam hal ini adalah inti sel dan juga sitoplasmanya yang terbelah. Jadi seperti itu. Nah, perlu juga kalian tahu bahwa hewan amoeba ini hanya bisa kita lihat jika kita menggunakan kaca pembesar ataupun menggunakan mikroskop. Jadi sampai di sini paham ya? Oke, jadi itulah 3 perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif, yaitu terdiri dari tunas, fragmentasi, dan juga membelah diri. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, seperti yang Bu Tide sampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif ini terdiri dari 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara ovipar ataupun bertelur. Tentu kalian tidak asing lagi mendengar kata ovipar, karena di kelas 3 kalian sudah dapatkan ya. Nah, jadi di video kali ini Putri D mengingatkan kembali. Ya anak-anak, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan ovipar. Di mana yang pertama, hewan ovipar itu tidak memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Kemudian yang kedua, hewan ovipar itu tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, hewan ovipar tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, hewan ovipar itu mengambil telurnya hingga menetas. Oke, jadi itu ciri-ciri dari hewan ovipar. Nah, contohnya apa? Oke, yang pertama itu ada ayam. Nah, kalian bisa perhatikan, ayam tidak memiliki kelenjar mamai dan juga daun telinga. Kemudian tidak menyusui anaknya dan juga mengerami telurnya hingga menetas. Kemudian contoh yang kedua itu ada ikan. Nah, selain ayam dan ikan masih banyak lagi contoh-contoh hewan lain yang termasuk hewan ovipar seperti bebek, angsa, dan lain sebagainya. Nah, itu hewan ovipar atau bertelur. Kemudian perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua yaitu ada hewan vivipar atau beranak ataupun melahirkan. Nah, jadi ciri-ciri dari hewan vivipar atau beranak atau melahirkan ini yaitu yang pertama itu memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu atau puting susu. Kemudian yang kedua itu memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga itu melahirkan dan menyusui anaknya. Kemudian yang keempat termasuk hewan mamalia. Dan yang kelima itu memiliki rahim. Contoh hewan vivipar adalah anjing. Kemudian ada juga lumba-lumba. Nah, di sini bisa kalian perhatikan itu anjing memiliki daun telinga dan juga kelenjar mamai.
Nah, lumba-lumba ini termasuk hewan vivipar anak-anak karena lumba-lumba melahirkan anaknya. Nah, lumba-lumba dan anjing itu termasuk hewan mamalia. Selain anjing dan lumba-lumba, contoh hewan vivipar itu masih banyak lagi anak-anak, yaitu ada kuda, ada sapi, ada gajah, domba, dan lain sebagainya. Jadi itu hewan vivipar, ciri-ciri juga beserta contohnya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang ketiga itu ada hewan ovovivipar atau bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar yaitu yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Nah, jadi embrio ini merupakan calon bayi atau calon anak. Perkembangbiakan dengan cara ovovivipar ini merupakan perpaduan cara bertelur dan juga cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina ovovivipar juga bertelur. Akan tetapi, telur tersebut berkembang di dalam tubuh induknya dan ketika dirasa sudah cukup umur, maka telur tersebut akan menetas dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan anak-anak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hewan ovovivipar itu mengerami telurnya di dalam tubuh induknya dan ketika sudah menetas barulah dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, jadi cara seperti inilah yang disebut dengan bertelur sekaligus melahirkan anak-anak. Oke, ciri yang kedua yaitu hewan ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Berikut ini merupakan contoh hewan ovovivipar yaitu yang pertama ada kuda laut dan juga ada platypus. Hewan-hewan yang termasuk ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Nah, inilah yang disebut dengan hewan platypus. Jadi, hanya platypus yang memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Nah, selain kuda laut dan platypus, yang termasuk hewan ovovivipar yaitu ada ikan pari, kemudian ada beberapa jenis ular dan juga beberapa jenis kadal. Nah, setelah melihat video tadi, dalam video itu coba kita tanya ada apa aja perkembangbiakan terbagi menjadi berapa? Apa yang pertama? Vegetatif sama? Kalau vegetatif itu ada apa aja? Cara perkembangbiakannya berapa macam? Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Kalau yang generatif itu ada berapa? Yang pertama itu apa? Kedua?
lain. Salah satu tujuan harinya yaitu kucing. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkuliah apa yang memberikan contoh hasil gambaran, yaitu ayam. Ayam mengenal dengan ayam berbiak dengan cara aplikasi. Yang pertama, yang kedua, anak ayam bukan menetas, dan ketiga, anak ayam bukan belajar belum dewasa dan tidak ekor. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kedua yang akan menyampaikan mereka hasil diskusi kelompok kami, yaitu menentukan yang pertama ayam yang melihara omegan atau telur. Maju lihatin ke depan, maju kamu maju supaya itu kelihatan gambarnya. Nah, setelah hasil diskusi dan kalian presentasikan tadi perwakilan, nah kita akan membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu perkembangbiakan hewan. Nah, tadi cara perkembangbiakan hewan ada apa aja? Yang pertama ada Vegetatif. vegetatif dan Generatif. generatif. Nah, vegetatif itu ada apa aja? Vegetatif ada apa aja? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama Kun. Yang kedua Membelah diri. yang ketiga membelah. Nah, yang generatif itu ada apa aja? Ovipas. Yang kedua vivipas. Yang ketiga ovovivipas. Nah, tunas ini contohnya apa tadi? Coba sebutkan contohnya apa tadi? Tunas hidra. Fragmentasi apa? Apa tadi fragmentasi? Cacing pipih. Membelah diri tadi apa? Nah, yang selanjutnya itu generatif ada 3. Ovivipas itu dengan cara apa berkembang biaknya? Dengan cara contohnya apa? Vivipas melanjutkan contohnya apa? Ovovivipas dengan cara berkembang biak melanjutkan dan contohnya apa? Ada. Nah, ini rangkuman hasil pelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan pada hewan. Setelah itu, ibu akan membagikan tugas kepada kalian, tugas individu, boleh dikerjakannya di rumah.
Demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan di rumah. Nanti dibawanya ketika pertemuan pelajaran kita kembali. Paham? Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pandeglang akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan guru SDN Cibungur 1 guru kelas 6 yaitu Ibu Neng Tia Aprilia yang didampingi oleh pengajar praktik Bapak Didi Haryadi. Assalamualaikum Bu Neng. Assalamualaikum Pak Didi. Bagaimana kabarnya semua? Bu Neng, kita akan melakukan wawancara pasca observasi yang observasinya sudah kita lakukan minggu kemarin ya. Bagaimana perasaan Ibu sewaktu dilakukannya observasi kemarin? Karena baru pertama ya Bu, perasaan saya kemarin tuh grogi dikarenakan khawatir adanya kesalahan, tetapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah berjalan ya Bu, walaupun ini perdana ya, pengalaman pertama. Nah, area pengembangan yang Ibu susun kemarin, apakah sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya? Alhamdulillah untuk area pengembangan kemarin ada dua. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan ini siswa dapat mengetahui dan menyimpulkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, yang keterampilannya itu siswa dapat menggambarkan bagaimana cara perkembangbiakan pada hewan. Menurut Ibu, apakah area yang kemarin ditetapkan sudah sesuai atau ada kendala begitu Ibu? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangannya. Contohnya seperti apa Bu kekurangannya? Siswanya itu masih banyak yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pelajaran. Artinya siswa itu kurang aktif gitu Bu. Jadi ada beberapa siswa yang kurang mengikuti pembelajaran Ibu ya. Kira-kira hal apa sehingga itu bisa terjadi? Nah, mungkin hal itu disebabkan karena baru pertama kali menerapkan strategi berdiferensiasi minat dan bakat ini. Nah, sehingga siswa ini belum terbiasa mengikutinya. Nah, berakibat kurang terlibatnya siswa menjadi kurang aktif itu pada saat pembelajaran. Jadi kendalanya itu ya Bu, jadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang baru Ibu perkenalkan di kelas. Jadi siswa itu menganggapnya ini pembelajaran apa gitu, jadi belum paham ya. Terus ke depan rencana Ibu apa yang akan Ibu lakukan nanti? Nah, mungkin untuk rencana ke depannya saya akan lebih jelas lagi dalam menjelaskan bagaimana sih strategi berdiferensiasi minat dan bakat ini. Nah, supaya siswa ini memahaminya. Setelah itu siswa ikut terlibat dan sangat aktif itu dalam kegiatan pembelajarannya. Oh iya, bagus. Rencana Ibu ke depan akan lebih memperkenalkan pembelajaran berdiferensi dengan berbagai cara ya, jadi bukan berdasarkan minat dan bakat saja, ada yang berdasarkan kemampuan siswa juga ya Bu. Nah, kira-kira rencananya kapan Ibu akan melakukan kembali pembentulan atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin untuk waktunya belum saya tentukan ya Bu, tetapi akan saya lakukan secepatnya. Nah, baik Ibu, saya harapkan semoga dengan adanya obrolan kita dan tahu permasalahannya tentang observasi yang kita lakukan kemarin, Ibu akan melakukan lagi pembelajaran khususnya yang berdiferensiasi akan lebih baik lagi, dan siswa mengikuti pembelajaran Ibu akan secara aktif sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Ya, terima kasih Bu Neng atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya, dilanjutkan
umpan balik dari pengajar praktik atau masukan untuk ke depan disilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Sebetulnya pada dasarnya ini bukan sesuatu yang baru buat kita. Dari dulu kita sudah menerapkan ini. Dan saya yakin kalau di SD itu Bapak Ibu guru di SD itu sudah sering menerapkan ini. Karena bagaimanapun pembelajaran anak ya, terutama di SD yang usianya itu masih usia belum masuk ke pembelajaran dewasa, jadi masih usia anak tuh ya, usia anak-anak, itu sangat butuh pembelajaran diferensiasi. Dan sebetulnya ini sudah lama mungkin diterapkan, hanya yang sekarang mungkin kita lebih tekankan untuk penggunaan nanti model-model pembelajaran yang cocok yang berdiferensiasi seperti misalnya discovery, inquiry, kemudian problem based learning yang sederhana sih bisa diterapkan untuk di SD, problem based learning di SD. Secara keseluruhan saya melihat kegiatan dari mulai pra, kemudian saat pelaksanaan dan kegiatan pasca observasi hari ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat bagus Bu Aisyah yang Bu Aisyah lakukan. Kemudian juga Bu Neng juga untuk pengalaman pertama di observasi ini sudah sangat bagus sekali. Dari saya sih itu cukup. Terima kasih Bu Neng, terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih atas waktunya Bu Neng, Bapak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.